Asalnya gimana motor ini? Hah? Asalnya gimana kok bisa kayak gini? Posisinya mah mogok plak aja. Udah. Posisinya mah. Cuman itu. Belah sini ke belah sini. Baru datang guys. Iya. Keadaan dan kondisinya parah banget ya. Kabelnya acak-acak banget. Nah, acak-acakan banget guys. Lepas ya. Berantakan banget kabelnya. Masya Allah. Api ada, ini udah dengung semua. Injektor nyebrok. Udah ketemu. Api cuman takutnya ada yang salah saya konekkan ininya nih. Masuk bengkel, ganti kelep, ganti seher, Ganti seher gitu doang. terus nggak hidup-hidup. Gak hidup-hidup, suruh beli kapal body. Kata saya jangan, kasihan kan namanya. Udah cewek lagi yang punya. Waduh. Udah bawa pulang aja, ambil kata saya gituin. Tadinya suruh beli kabel body katanya. Udah habis 700. Udah habis 700 motor, minta lagi 300. Nah, Buat beli kabel body alasannya. Gitu. Udah kata saya stop. Nah, sebelum lebaran itu. Nah, begitu sebelum malam takbiran lah. 2 hari lagi mau lebaran ke rumah saya. Saya beresin kabel ini, saya rapiin lagi. Segala macam. tapi belum hidup juga. Belum hidup juga. Bang, coba bang, kita jok bang. Ini doang nih, buka ini doang. Oke. Oke guys ya. Dan ini motor sekarang saya bongkar ya. Saya bongkar, saya cek, ternyata memang benar ini sehernya baru dan klepnya juga baru ya. Tapi sayang ini satu permasalahannya yaitu truk asnya oleng guys ya, oleng. Jadi di sini sengaja saya bongkar, kenapa? Ya. Karena ini saya mau nyenter ya dengan cara saya sendiri ya, yaitu nggak perlu turun mesin ya. Dan ternyata guys, ini motor permasalahannya cuman satu guys. Ya guys ya. Cuman satu permasalahannya, kenapa motor ini nggak hidup guys ya. Dan sayangnya guys, ini kabel bodinya sampai dia acak-acak seperti ini guys. Tuh ya, kabel bodinya diacak-acak gini guys, tuh ya kan, tuh berantakan seperti ini. Nah, masuk bengkel, dibongkar, ganti seher, ganti kelep, nggak hidup-hidup, minta ganti kabel bodi, ya kan? Mungkin tadi sudah dengar dari yang bawa ke sini, dan yang bawa ke sini itu orang bengkel kedua guys, dan saya orang bengkel ketiga. Dan ternyata setelah saya cek guys ya, permasalahannya sepele ya. Nah, dan nggak pernah ada yang percaya, dan nggak ada yang pernah percaya bahwa permasalahannya itu cuma sepele dan nggak pernah diketahui oleh para mekanik ya, ataupun orang awam ya. Kenapa kok bisa sampai nggak menyala guys ya? Karena permasalahannya di sini guys, nih, yaitu bagian sepi magnetnya patah dan akhirnya bergeser titik topnya guys ya. Titik topnya bergeser ya, tidak sesuai dengan titik top aslinya guys ya. Antara titik top di bagian magnet ya, di sini. Nah, di sini ada titik topnya magnet ya. Nah, ini dia ya. Terlihat apa tidak? Di sini ada garis T ya. Ada garis T ya. Bentar saya bersihkan dulu. Nah, ini deh guys ya. Nah, ini ada
garis titik top ya, T ya di sini ya. Nah ini yang sudah saya garis ya, nih yang sudah saya tandai ya. Ini titik top ya. Nah ini dia, tidak sesuai dengan titik top bagian depan guys ya, ataupun titik sini ya. Nah ini ada bulatan ya, tidak sesuai guys. Memang posisi awal mekanik awal mungkin merasa titik top di bagian magnet ini sudah pas ya, antara depan ya, antara belakang dan depan ini sama ya, rata. Tapi di bagian noken asnya itu bergeser guys ya. Nah jadi antara piston seharusnya naik ke atas, bagian ke atas tinggi ya, bagian posisi ke atas ya, dan noken as posisinya pre ataupun kosong, tidak buka ataupun menutup ya, ataupun buka klep in ataupun X nya ya. Jadi merasa si mekanik ini awal ini pas ya. Nah, padahal bergeser guys. Ini kalau saya kira ini sudah bergeser sekitar 1 mata ataupun 2 mata ya. Jadi putusnya sepi klep ini bergeser entah mundur entah maju, saya juga enggak begitu merhatikan ya tadi ya. Begitu saya lepas magnetnya ternyata sepinya sudah patah guys ya. Nah ya, tapi kenapa kok ganti seher, ganti klep dan kabel dia acak-acak guys ya. Nah itulah permasalahannya. Nah, dan permasalahannya karena motor tidak mau hidup sama sekali ya, nggak ada apa artinya, nggak connect ya pada saat seher ya. Bensin mengisap masuk ke dalam, bensin nyemprot melalui injektor, lalu kompresinya naik, seher naik, busi meledak, seharusnya sudah menyala, tapi ini tidak sama sekali. Karena apa? Karena yang ini tadi, sepi magnetnya patah. Cuma gara-gara ini saja guys ya, cuma gara-gara ini saja motor sampai berantakan ya. Kabel bodi sampai bagian sehernya kan sudah menghabiskan biaya yang lumayan banyak guys ya. Oke guys ya, jadi saya harap siapapun ya, ataupun para mekanik, mohon maaf sebelumnya, tolong ya apabila ada perbaikan ya, nah, ada perbaikan ataupun kerusakan kendaraan, kita cek terlebih dahulu dan perhatikan posisi si seher naik ya, dan juga posisi si titik top yang ada di magnet ini apakah sesuai ataupun tidak. Nah itu ya, jadi ya harus tepat ya. Kalau misalkan titik top di magnet yang ini sudah pas di sini ya, di sini di coakan ini, dan juga sehernya naik, itu tandanya normal. Tapi kalau misalkan titik top sudah pas dengan coakan yang di sini, tapi sehernya entah masih di bawah ataupun sudah melewati ya, sehernya balik lagi gitu ya. Kalau sudah mentok dia balik lagi. Nah itu berarti tidak pas ya, tidak top pada magnet, antara magnet dan sehernya ya. Oke guys ya, permasalahannya sangat simple deh ya, sangat sepele banget ya guys ya. Cuma gara-gara sepi magnet hancurlah motor ini guys ya, dan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Oke guys ya, ini sengaja saya bongkar, sengaja. Kenapa? Karena kondisi motor putaran magnetnya sangat berat ya guys ya. Sangat berat. Kenapa? Karena di bagian magnet itu ya, di bagian krek asnya oleng guys ya, oleng ya. Mungkin hidupnya pun bisa ya,
tapi agak kasar ya guys ya. Dan untuk starternya pun dia berat guys ya, karena si bagian kerak AC ini guys oleng guys ya, naik turun ya, nggak normal. Jadi starternya nggak bakal normal ya. Oke, sekarang saya akan perbaiki bagian magnetnya dengan cara saya sendiri ya, tanpa belah mesin. Selanjutnya nanti kita pasang bagian sekernya ataupun pistonnya ya, dan blok labnya. Dan selanjutnya kita carikan sepi magnetnya guys ya. Oke guys ya, untuk selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf sebelumnya ya, karena ini posisinya hari Hari Raya Idul Fitri yang hari ketiga ya, hari Hari Raya Idul Fitri. Dan mohon maaf sebelumnya ya kepada semuanya, termasuk subscriber saya dan youtuber semuanya yang kenal dengan saya. Mohon maaf lahir dan batin, ataupun minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam pembicaraan ataupun ucapan dalam penjelasan. Saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan kalian bisa memaafkan ya dan memaklumi ya. Dan apabila Anda tidak ada kurang kejelasan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.